wabarakatuh. Hai anak-anak ustazah, apa kabarnya? Nah, hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 3, yaitu tentang energi alternatif. Tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Silahkan disimak dan ditonton video berikut sampai habis. Energi alternatif. Nah, energi alternatif adalah istilah yang merujuk kepada semua sumber energi yang dapat digunakan, yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar fosil tanpa akibat yang tidak diharapkan. Nah, bahan bakar fosil itu apa sih? Bahan bakar fosil adalah terbentuk karena adanya proses alamiah berupa pembusukan dari tulang belulang dari organisme yang mati pada ratusan juta tahun yang lalu. Seperti apa sih, Zah? Seperti dinosaurus, pepohonan, dan hampir semua makhluk hidup yang mati, terendapkan di tanah, dan sekarang telah menjadi minyak bumi, gas alam, atau batu bara. Nah, pada suatu saat bahan bakar fosil ini bisa habis karena bahan bakar fosil tidak dapat diperbaharui atau tidak dapat dipakai secara berulang. Maka dari itu, kita akan memakai energi alternatif yang merupakan energi yang digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Nah, beberapa energi alternatif yang sedang dikembangkan saat ini adalah energi matahari, energi angin, dan energi air. Yang pertama yaitu energi matahari. Matahari merupakan sumber yang paling utama di alam semesta. Pada mulanya, cahaya matahari dikenal hanya untuk menjemur pakaian saja. Namun saat ini cahaya matahari dapat digunakan untuk memanaskan air atau menghasilkan listrik. Energi yang dihasilkan oleh matahari ini juga bisa disebut energi surya. Nah, pada pembangkit listrik tenaga surya digunakan alat yang disebut panel surya. Panel surya adalah alat yang terdiri sel surya berfungsi untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Yang kedua yaitu energi angin. Energi angin telah digunakan selama berabad-abad untuk menggerakkan kapal, kincir angin untuk menggiling padi, sagu, dan gandum. Saat ini angin digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Angin digunakan untuk memutar turbin. Nah, turbin itu apa? Turbin angin adalah kincir angin yang digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Gerakan turbin diteruskan ke sebuah generator. Selanjutnya, generator akan membangkitkan listrik. Pembangkit listrik tenaga angin atau yang disebut dengan PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu, sangat ditentukan oleh kecepatan angin dan juga oleh panjang baling-baling kincir angin. Semakin panjang baling-balingnya yang dimiliki oleh suatu turbin, maka semakin besar pula angin yang listrik yang dihasilkannya. Yang ketiga, energi air.
Air mengalir merupakan sumber energi gerak yang tidak dapat cepat habis dipakai. Energi air mengalir dihasilkan oleh air sungai atau air terjun. Energi gerak tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan tenaga listrik. Energi listrik yang dihasilkan dari air yang mengalir disebut dengan energi hidroelektrik. Bagaimana cara menghasilkan energi hidroelektrik? Nah, tenaga yang dihasilkan air digunakan untuk memutar turbin yang berputar menyebabkan generator listrik bekerja. Nah, sumber energi listrik secara besar-besaran diperoleh dari PLTA, seperti gambar yang ada pada layar. Nah, gambar tersebut adalah gambar dari pembangkit listrik tenaga air. PLTA biasanya digunakan di bendungan sungai atau waduk. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai energi alternatif. Semoga dapat dipahami dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.